Good morning House of Grace. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap mujizat-Mu Tuhan yang kami rasakan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang terus juga kami rasakan setiap hari. Kami melihat perbuatan-Mu nyata atas kami ya Tuhan. Dan mujizat itu hidup atas kami ya Tuhan. Dan hidup kami penuh dengan mujizat-Mu. Terima kasih buat setiap hari Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Hidup kita penuh mujizat, amin. Dan kebaikannya selalu nyata dalam hidup kita, amin. Mari kita bertepuk tangan. Sebelum dunia ini ada, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Sungguh nyata Tuhan, kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. kita akan terjadi derawat kembali sebelum dunia ini. Sebelum dunia ini ada, Kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Sungguh nyata Tuhan, kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita mau sama-sama katakan Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang. Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Hey! Oh, 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 oh. Hey! Amin Tuhan. Hidup kami penuh dengan mujizat-Mu. Lakukanlah lagi. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Sungguh nyata Tuhan, kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Sungguh nyata Tuhan, kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Hidup kami penuh mujizat Tuhan. Hidupku penuh mujizat.
Thank you, Lord, for your mercy, for your love. Yes, thank you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing Of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing Of the goodness of God. Yes, I I will will sing of the goodness of God. Thank you. Amin. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami, selalu mengasihi kami, dan mukjizat-Mu mengikuti langkah-langkah hidup kami.
di tengah masa-masa sulit sekalipun, mata kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus, dan Engkau telah tinggal di dalam kami. Tuhanlah yang memberkati kami dalam hari-hari kami. Dan pada saat ini, ketika firman Kristus kami dengarkan, sungguh Tuhan dipermuliakan, dan setiap kami diberkati, dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan dengan tema mendengar berita tentang Yesus. Saya percaya semua kita anak-anak Tuhan di keluarga besar House of Grace selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, sehingga kita mengucap syukur dalam segala hal. Mendengar berita tentang Yesus dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Di sini ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sudah diobati berulang-ulang oleh berbagai tabib. Namun keadaannya semakin memburuk. Sampai pada suatu ketika dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Itulah Injil. Ayat 28 saya lanjutkan dulu. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Terakhir ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita barangkali sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini tentang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Tapi kesimpulan yang dapat kita ambil sehingga membuat sebuah tema pada hari ini adalah mendengar berita tentang Yesus. Karena semua berita-berita yang dia dengarkan mempengaruhi tindakan dia untuk pergi ke berbagai tabib, mencari pertolongan dan kesembuhan untuk menemukan jawaban atas masalah penyakitnya. Namun sebaliknya keadaannya bertambah parah dan bertambah buruk. Ternyata jawabannya bukanlah dari semua informasi dan upaya yang dikerjakan selama ini, melainkan hanya dari Yesus Kristus. Bermula ketika dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus.
Itu sebabnya, saudara yang terkasih, kita harus mendengarkan berita tentang Yesus. Setelah kita mendengarkan berita tentang Yesus, maka kita pun memberitakan tentang Yesus. Itulah berita kita. Kita akan ulas mengapa kita harus mendengarkan berita tentang Yesus. Ya. Mengapa kita harus mendengarkan berita tentang Yesus? Ini yang perlu kita garis bawahi. Begitu banyaknya berita-berita yang kita dengarkan dari berbagai media. Bahkan mungkin dari orang, dari teman, dari siapapun. Dan berita itu tentu mempengaruhi seseorang ketika dia mendengarkan. Tapi saat ini kita mau fokus kepada satu berita utama yang saudara dan saya perhatikan dan dengarkan. Mengapa kita harus mendengarkan berita tentang Yesus? Jawabannya yang pertama adalah, sehingga apa yang dialami wanita ini akan dialami setiap orang yang mau mendengarkan berita tentang Yesus. Pertama, karena berita tentang Yesus adalah satu-satunya kabar baik. Saya ulangi, karena berita tentang Yesus adalah satu-satunya kabar baik. Bukan salah satu. Satu-satunya kabar baik. Kita sudah mendengar ketika membaca tadi Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 bahwa semua usaha yang dilakukan oleh perempuan itu selama 12 tahun tidak mengubah keadaannya untuk lebih baik. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Coba, COVID-19 ini belum sampai 1 tahun. Tapi sudah begitu berdampak yang sangat tidak baik bagi seluruh bangsa-bangsa. Baik kita, masyarakat Indonesia maupun masyarakat Kristiani, sehingga melakukan ibadah sebagaimana lazimnya sampai sekarang belum bisa. Namun kalau kita bandingkan kepada perempuan ini, penderitaannya masih lebih parah, saudara. Tapi selalu ada jawaban. Perempuan ini membutuhkan kabar baik. Dia membutuhkan berita tentang Yesus. Itulah Injil yang berbicara tentang Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 4, ayat 11, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun jua selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Banyak orang menyanjung dan menjunjung nabi-nabi, pemuka-pemuka agama, mengkultuskan mereka. Mulai perjanjian lama. Bahkan di dalam keadaan agama-agama saat ini, saudara. Tapi dengan tegas dikatakan bahwa kabar baik itu hanya datang dari Yesus dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada nama lain. Tidak ada perbuatan lain, tidak ada usaha lain. Hanya di dalam Yesus, melalui Yesus, oleh Yesus, karena Yesus, dan dikerjakan oleh Yesus. Ingat, tidak ada satu pribadi yang diagungkan, yang dikultuskan. Hanya Yesus, Juru Selamat. Jadi fokus kita hanya kepada Kristus yang mengasihi kita. Kemudian dilanjutkan di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi Injil telah diberitakan kepada Abraham. Padahal Abraham itu hidup jauh di masa perjanjian lama.
Pada umumnya kita mengenal dan mendengar Injil ada di Perjanjian Baru. Tapi kenyataannya Injil adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah ditampilkan mulai dari kitab Kejadian. Jadi Injil adalah yang menyingkapkan tentang Kristus di dalam setiap kitab yang ada di Alkitab kita. Jadi saudara, kita harus selalu menemukan pribadi Yesus dan apa yang dilakukan Yesus bagi kita. Semua nabi-nabi, raja-raja, imam-imam, mereka hanyalah pemberita tentang pribadi Yesus itu sendiri. Jadi Abraham sudah mendengarkan Injil bahwa olehnya segala bangsa akan diberkati. Dan itu terwujud di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus, semua orang percaya kepada Yesus, dia telah menerima berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Jadi ketika orang itu percaya kepada Yesus, maka berkat yang dijanjikan kepada segala bangsa, kepada Abraham itu, telah disampaikan kepada segala bangsa yang percaya kepada Yesus. Sehingga dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itulah kabar baik. Kabar baik itu hanya satu. Dan satu pribadi yang mengerjakan, sumbernya, dan yang memberikan. Itulah Yesus. Dia datang supaya kita mempunyai hidup. Hidup di bumi ini diberkati, dikuduskan, dibenarkan, memiliki identitas yang baru. Menjadi mempelainya. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan hidup di dalam kekekalan. Itu poin yang pertama. Jadi perempuan itu telah mendengarkan berita tentang Yesus. Setelah dia mendengarkan berita tentang Yesus, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Sekali lagi ulangi, bahwa berita tentang Yesus adalah satu-satunya kabar baik. Yang kedua, berita tentang Yesus adalah wujud dari kasih Bapa. Inilah yang harus diberitakan di gereja-gereja. Yesus, Yesus, dan Yesus. Bukan doktrin, bukan pengajaran. Sekalipun kadang-kadang itu sepertinya ngetren fenomenal, tapi semuanya itu akan berlalu. Tapi ketika Yesus yang diberitakan, ditinggikan, maka dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Dan itu akan bertahan sampai pada kesudahannya. Berita tentang Yesus adalah wujud dari kasih Bapa. Kita dapat melihat, menemukan, dan mendapatkan kasih Bapa hanya di dalam Yesus. Setiap orang yang telah memiliki Kristus di dalam hidupnya, sesungguhnya dia telah memiliki kasih Bapa juga di dalam hidupnya. Selalu tema utama kita di House of Grace, Tuhan itu adalah kasih. Di manakah kasih itu? Ada di dalam Yesus. Dibuktikan oleh Yesus. Diberikan oleh Yesus. Lewat pengorbanannya yang sempurna untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Maka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, satu-satunya yang tunggal, ke dalam dunia ini, supaya kita hidup olehnya. Jadi kita hidup hanya oleh Yesus, tidak ada yang lain. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi jelas, kita tidak sulit lagi untuk mengerti kasih Tuhan.
untuk mencari-cari kasih Tuhan. Bagaimana aku merasakan? Bagaimana aku bisa menerima, mengerti, dan menikmati ketika saudara sudah ada di dalam Kristus, melekat dengan Yesus, tinggal dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Kasih yang sesungguhnya telah tinggal di dalam kita. Secara natural, kasih itu akan mengalir, akan menjadi gaya hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi satu dan yang lain berdasarkan kasih Tuhan sendiri dalam hidup kita. Jadi sudah jelas wujud kasih Bapa adalah dalam Yesus. Di antara murid-murid tidak semua mengerti. Ketika Yesus berkata kepada murid-murid, "Aku akan pergi kepada Bapa. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Tapi salah seorang mengatakan, Filipus bilang, "Kami tidak tahu Tuhan, kemana kau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau kamu melihat aku, engkau sudah melihat Bapa." Jadi di dalam Yesus, kita sudah mengalami Bapa dan mengalami kasih yang sempurna. Yesus adalah wujud kasih Bapa. Yesus sangat dikasihi Bapa. Dan karena Yesus telah tinggal di dalam kita, maka kita pun sangat dikasihi Bapa. Haleluya. Kita sangat dikasihi Bapa. Apapun kondisi kita, dunia boleh melihat kekurangan kita, bahkan menolak kita seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Penyakit itu adalah sebuah aib. Karena ketika orang terkena darah daripada wanita itu akan menjadi najis dan harus menguduskan dirinya. Dan orang ini sebenarnya di karantina, social distancing-nya, tidak bisa dekat-dekat dengan orang lain. Lihat, siapa yang bisa menerima dia? Hanya Bapa, hanya Yesus dengan kasihnya. Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi satu-satunya wujud kasih Bapa ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita diyakinkan bahwa Bapa mengasihi kita dan selalu kita dikasihi dengan kasih tanpa syarat, dengan kasih yang kekal. Dan bahwa Bapa berkenan kepada kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan iman kita kepada perbuatan Kristus. Dan iman kita kepada Kristus akan menghasilkan perbuatan yang mengikuti iman Kristus yang tinggal di dalam kita. Kita lanjut poin yang ketiga. Mengapa kita harus mendengarkan berita tentang Yesus? Karena berita tentang Yesus menimbulkan iman. Berita tentang COVID-19 menimbulkan ketakutan. Berita tentang krisis ekonomi menimbulkan kekhawatiran. Berita-berita yang beredar, saudara, sangat banyak mempengaruhi. Bahkan ada orang sampai tidak mau lagi mendengarkan berita-berita itu. Tapi kalaupun tidak mendengarkan berita-berita yang ada di dunia ini, tanpa dia mendengarkan berita tentang Yesus, sama saja. Tidak ada perubahan. Mari, dengarkanlah berita tentang Yesus. Di dalam Markus pasal yang kelima ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan sekali lagi saudara yang terkasih. Mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus ini yang harus dikumandangkan. Bukan tentang Musa, bukan tentang Abraham, bukan tentang hukum Taurat, bukan tentang agamawi, tapi tentang Yesus dan Yesus. Maka di tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa ada sebuah action, tindakan daripada wanita ini? Sekalipun itu adalah perbuatan terlarang yang dilakukan. Tentu banyak rintangan, banyak orang menghalangi, bahkan murid sekalipun tidak mengizinkan.
Tapi dia terus datang dan datang dan datang dan datang sampai menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia sudah memiliki iman. Dia sudah memiliki kepercayaan. Di tengah keputusasaannya, ternyata inilah kabar baik yang kutunggu. Inilah jawaban yang kunanti. Inilah yang sesungguhnya kucari selama ini. Walaupun saya sudah terseok dan menghabiskan segala yang ada. Ternyata tidak ada kata terlambat. Kasih Tuhan selalu mengejar setiap orang. Itu yang dialami perempuan ini. Setelah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka perempuan itu memiliki iman untuk disembuhkan. Ya. Setelah mendengarkan berita tentang Yesus, maka siapapun kita, ketika kita mendengarkan berita tentang Yesus, saudara akan temukan segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi, yang tidak terpahami, Tuhan akan singkapkan. Kita sudah mendengarkan khotbah Pastor Hongki bagaimana penyingkapan rahasia Tuhan tentang Kristus di dalam setiap firman kita dengarkan, di dalam perumpamaan, di dalam berbagai hal yang sangat luar biasa. Jadi di dalam Kristus kita dibangkitkan kepercayaan. Seperti dikatakan dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa itu firman Kristus? Alkitab kita dari perjanjian lama, perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu semua adalah firman Tuhan. Tetapi apakah semua itu firman Kristus? Firman Kristus adalah yang memberitakan, menyingkapkan tentang Kristus. Sekalipun itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Contohnya, ketika Adam berdosa, Tuhan tetap mengasihi Adam. Sekalipun Adam sudah takut dan dia bersembunyi. Dan Tuhan memanggil dia, "Di manakah engkau, Adam?" "Aku di sini, Tuhan. Aku bersembunyi. Aku takut." "Kenapa kamu takut? Apakah engkau memakan buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat?" "Bukan aku, perempuan itu." Lalu Tuhan menanya pada perempuan itu, "Apakah kau memakan buah pohon dari pengetahuan baik dan jahat itu?" "Bukan aku. Ular itu memperdaya aku." Lalu Tuhan berkata pada ular itu, "Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Lihat bahwa Yesus sudah disingkapkan di situ. Keturunan perempuan itu adalah berbicara kepada Yesus yang akan meremukkan kepala si iblis. Dan Yesus diremukkan tumitnya, harus disalibkan, membayar pelanggaran dari Adam. Jadi itu firman Kristus. Saudara, firman Kristus adalah yang memberitakan tentang Yesus, mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru. Kadang orang berkhotbah Perjanjian Baru pun belum tentu tampil Yesusnya. Apalagi berkhotbah tentang dari Perjanjian Lama. Dia muter-muter. Bicara tentang Adam, bicara tentang kesalehan Yusuf, bicara tentang kegagalan daripada Saul, bicara tentang kejatuhan daripada Daud, tanpa mendapatkan pewahyuan, penyingkapan tentang Kristus. Padahal di sana semua ada. Luar biasa. Jadi harus mendengarkan berita tentang Yesus. Itulah yang membangkitkan iman setiap orang. Dilanjutkan di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati sampai selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, ini dia pertanyakan Yesus kepada murid-muridnya. "Aku itulah kebangkitan, aku lagi hidup. Kalau kamu percaya kepadaku, engkau akan hidup walaupun kau mati. Percayakah engkau? Adakah engkau memiliki iman? Jikalau anak manusia datang, adakah dia menemukan iman di bumi?" Saudara sudah menerima iman di dalam Kristus. Karena hidup kita hidup ini, hidup di dalam iman kepada anak Allah, Yesus Kristus.
Percayakan kau akan hal itu? Kita semua sudah percaya. Ya, kita jawab, ya Tuhan, aku percaya. Karena kita akan lihat di kesimpulannya, bagaimana iman itu bekerja sampai saudara benar-benar menyatu dengan Kristus. Itu iman. Hanya Yesus. Hanya berita tentang Yesus membagi kita iman. Kalau hanya berita-berita tentang keberhasilan orang sukses yang ada di Alkitab, itu hanya motivasi-motivasi. Kita bukan seorang motivator, tapi kita adalah pemberita kabar baik. Injil Kristus. Poin yang terakhir keempat. Mengapa kita harus mendengarkan berita tentang Yesus? Karena berita tentang Yesus memberikan jawaban. Kristuslah jawaban. Berita tentang Yesus memberikan jawaban. Perempuan itu tahu bahwa Yesus adalah jawaban dalam hidupnya. Setelah dia mendengar berita itu, timbullah imannya. Dia tahu bahwa Yesus mengasihi dia, walaupun semua orang menolak dia dan tidak menerima dia. Sehingga dia datang dengan tindakan imannya dan menyentuh jubah Tuhan Yesus. Karena dia tahu Yesuslah jawabannya. Buktinya di dalam Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bukan dokter yang menyembuhkan, bukan vaksin yang menyembuhkan, tapi Yesuslah jawaban dalam hidupku. Segala upaya telah gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Inilah jawabannya. Perempuan itu bukan hanya menerima kesembuhan, tapi juga menerima keselamatan. Luar biasa. Jadi kebutuhan utama setiap manusia yang terhilang ini bukanlah kesembuhan, bukanlah berkat, bukanlah kesehatan dan lain sebagainya, tapi keselamatan. Dan keselamatan itu akan diikuti semua berkat-berkat yang kita butuhkan. Kita menerima keselamatan karena kasih Tuhan bagi kita. Kita menerima kesembuhan karena kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Mari kita lihat lagi. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Yesus tekankan pertama keselamatan, bukan kesembuhan. Banyak orang mencari mujizat dan sembuh, tapi tidak mengalami Kristus dalam hidupnya. Tapi orang yang sudah mengalami Kristus, keselamatan sudah menjadi miliknya. Maka kesembuhan dan yang lain pasti akan mengikutinya. Karena kasih Tuhan akan diikuti oleh kuasanya. Keselamatan yang kita terima akan diikuti oleh berkat dan musisatnya di dalam kehidupan kita. Yohanes 6 ayat 67-69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami ini akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini peristiwanya adalah ketika waktu itu Yesus menegur murid-murid dan banyak murid-murid yang mengikuti Yesus. Lalu mereka berkata, perkataan ini sangat keras. Siapakah yang sanggup mengikutinya? Sehingga pada saat itu dalam Yohanes 6 ayat 66, maka banyak dari murid-murid itu mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kenapa sih murid-murid bisa mengundurkan diri? Karena mereka bukanlah murid sejati. Mereka hanya pernah diterangi. Hanya pernah mengecap, tapi tidak pernah mengalami sendiri Yesus dalam hidupnya. Ya, dan ini nanti akan saya simpulkan. Di kesimpulan saja poinnya saya jelaskan ayat ini. Baik, sebagai kesimpulannya adalah kita harus selalu mendengarkan berita tentang Yesus, bukan berita agamawi. Ya, sekarang banyak ya di YouTube di mana saja orang mendengarkan tentang khotbah-khotbah. Mari kita punya filter
untuk memahami apakah ini berita tentang Yesus atau berita agamawi. Ketika kita mendengar berita tentang Yesus, tentu kita juga akan mengabarkan berita tentang Yesus dan bukan berita agamawi, mix campuran. Orang yang selalu mendengar berita tentang Yesus akan semakin melimpah di dalam kasih Bapa. Ya, kita bertumbuh di dalam kasih, bertambah dewasa di dalam kasih itu. Kalau kita selalu mendengarkan berita tentang Yesus yang adalah kasih, 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 tinggal di dalam kasih, tenggelam di dalam kasih, mengalir dalam kasih. Kemudian orang yang selalu mendengar berita tentang Yesus akan bertumbuh di dalam iman. Imannya kuat, tidak diombang-ambingkan. Dia bukan lagi anak-anak, tapi sudah menjadi bapak-bapak. Sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan. Jadi karena apa? Selalu mendengar berita tentang Yesus. Tidak seperti jemaat di Galatia. Hai, orang-orang Galatia yang bodoh, kata Paulus. Kamu sudah memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kamu sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Satu-satunya juru selamat yang mengasihi, yang menyembuhkan, yang memberkati, yang memberikan hidup yang kekal. Tapi kamu kembali lagi kepada ajaran-ajaran agamawi, kembali lagi ke Taurat. Makanya saudara selalu mendengar berita tentang Yesus. Yang terakhir adalah orang yang telah mengerti bahwa Yesus adalah jawaban dalam hidupnya tidak akan terpengaruh lagi dengan ajaran ahli Taurat, dengan ajaran orang Farisi, dengan ajaran nabi-nabi palsu dan agamawi, sekalipun itu keren. Kemasannya begitu bagus, memukau secara manusiawi. Tetapi bagi saudara itu tidak menggiurkan ketika kita mengetahui bahwa hanya Yesus jawaban dalam hidupku. Sehingga kita akan simpulkan di dalam ayat terakhir ini, ulangi kembali dalam Yohanes 6 ayat 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kita tahu bahwa Simon ini pernah pergi meninggalkan Yesus dan kembali kepada jalannya, perahunya, menjala ikan. Pernah meninggalkan Yesus. Kita tahu bahwa Simon pernah meninggalkan Yesus, bahkan menyangkal Yesus. Kita tahu bahwa Petrus itu pernah keluar dari pikiran Kristus kepada pikiran diri sendiri yang dipengaruhi oleh iblis, sehingga Yesus berkata kepadanya, enyahlah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Petrus sudah mengalami, dia sudah pernah pergi meninggalkan Yesus. Sampai akhirnya saudara dan saya juga melewati mungkin proses-proses itu. Walaupun pengalaman dan versinya berbeda. Tidak ada yang langsung perfect. Langsung dewasa instan. Kepada siapakah kami akan pergi? Perhatikan. Masih banyak orang pergi lagi kepada ajaran-ajaran nabi palsu. Masih pergi lagi kepada ragi orang Farisi. Masih pergi lagi kepada ritual-ritual agamawi. Camkan ini sobat. Wanita ini perempuan 12 tahun pernah setelah menemukan Kristus. Selama ini dia pergi dan pergi ke berbagai informasi, ke berbagai ajaran, ke berbagai solusi yang mungkin dia bisa menjawab dan menyembuhkan dia. Tapi tidak ada. No. Sekarang kepada siapakah kami akan pergi? Jawabannya, Petrus menjawab dengan tegas. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, kita sudah tahu bahwa perkataan Yesus, Injil itu, kabar baik itu adalah perkataan hidup yang kekal. Huruf mematikan, roh yang menghidupkan. Ahli Taurat itu paham dan pasti hafal kitab Musa. Tapi Yesus mengatakan, engkau seperti kuburan yang dilabur putih. Engkau menutup pintu bagi orang-orang yang berusaha untuk menerima kabar baik untuk masuk surga. Engkau sendiri tidak masuk ke dalamnya. Jadi saudara, hanya perkataan Yesus yang adalah hidup yang kekal. Dan dikatakan lagi sebagai terakhir, kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saya garis bawahi di sini, endingnya, saudara yang terkasih, bahwa kita telah percaya. Ini benar-benar percaya, bukan seperti percayanya setan. Di mana kitab Yakobus mengatakan engkau percaya hanya satu Allah saja, oke. Tapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Bukan. Ini percaya benar-benar udah klik dengan Yesus.
Sudah Kristus segalanya dalam hidupnya. Kami telah percaya dan tahu. Kami telah percaya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat. Engkau telah tinggal di dalam kami. Dan kami tahu. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi percaya, melekat dengan Kristus. Tahu bahwa kita sudah merdeka. Tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran nabi-nabi palsu. Saudaraku yang terkasih, inilah makanya kita mendengarkan berita tentang Yesus. Karena berita tentang Yesus itu adalah satu-satunya kabar baik. Wujud kasih Bapa menimbulkan iman kita dan memberikan jawaban bagi kita. Jangan lagi pergi ke lain-lain. Tinggallah di dalam Yesus. Maka kita akan berbuah sampai kepada kekekalan. Karena hanya perkataan Yesus, perkataan hidup yang kekal. Percayalah dan ketahuilah. Dan itu akan memberkati saudara dan saya berlimpah-limpah. Di tengah keadaan sekarang, banyak tawaran-tawaran saudara yang menggoda banyak orang untuk berpaling dari Kristus. Tapi saudara dan saya tidak akan pernah berpaling lagi. Saudara sudah menemukan. Saudara boleh berkata seperti Petrus, walaupun dia pernah gagal, menyangkal, meninggalkan, pergi dari Yesus. Tapi sekarang dia kata, kepada siapa kami pergi? Tidak ada lagi yang lain tempat kami untuk pergi. Hanyalah Yesus. Sebab kami sudah percaya dan kami sudah tahu. Inilah keluarga besar House of Grace. Kita telah tinggal dalam Yesus. Telah percaya kepada Dia. Dan telah mengenal kebenarannya. Dan kita telah dimerdekakan. Tuhan Yesus selalu mengasihi dan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk Injil, kabar baik yang sejati datangnya dari Kristus, dikerjakan oleh Yesus. Kami percaya, kami terima Tuhan. Seperti perempuan 12 tahun pendarahan, segala upaya sudah dia lakukan. Semua berita yang mungkin menjadi jawaban bagi dia, sudah dia lakukan. Tapi sampai dia menemukan berita yang sesungguhnya tentang Yesus, maka imannya timbul dan dia bertindak dan dia tahu bahwa Yesus jawaban. Maka seketika itu juga Yesus menyembuhkan dia, bukan hanya disembuhkan tapi diselamatkan. Engkau datang memberikan kami kehidupan, hidup di dalam segala kelimpahan. Kami tidak akan pergi lagi kepada siapa-siapa Tuhan. Kami tidak akan terpengaruh lagi dengan pengajaran-pengajaran agamawi, nabi-nabi palsu, ahli Taurat orang Farisi. Dengan segala mungkin kehebatan mereka. Hanya Yesus yang telah mempesona kami. Sekarang kami telah percaya dan kami telah tahu. Engkaulah yang kudus, yang datang dari Allah. Engkaulah Bapa, Engkaulah wujud kasih Bapa. Setiap kami telah tinggal dalam kasih-Mu. Semua penyakit telah disembuhkan. Segala berkat-Mu akan mengikuti kasih-Mu dalam hidup kami. Bahkan kuasa-Mu bekerja sehingga mujizat terjadi. Berkat hari lepas hari tinggal dan mengalir dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rosma. Semuanya kita udah dengar ya khotbahnya dari Obed. Thank you Obed. Ya. Oke, Mas. Ayo sekarang kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik ya Tuhan. Yesus, Engkau saja guru kami. Engkau yang selalu berbicara dalam kami, di dalam hati kami. Engkaulah sumber daripada iman kami. Engkau adalah sumber dari berkat dan pertolongan bagi kami setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas segalanya. Dan kami bersukacita karena kami selalu mempunyai Engkau di dalam kelemahan kami. Kami selalu mempunyai Engkau yang memberkati dan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Semua diberkati. Amin. 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 Terima kasih. Selamat dari minggu.